sebenarnya sama aja. Juma juga umat terjemahan juga. Mana ngerti dia bahasa Arab. Iya, itu udah saya bacakan ya. Ini ayatnya terus coba uraikan ayatnya. Malikul amalah brojol. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikian balasan bagi orang kafir. Nah, orang kafir ini siapa? Bisa dibuka di dalam. Orang kafirnya siapa? Oh, kalau begitu terserah bro. Yang Menurut Islam, yang di luar Islam itu semua kafir bagi Islam. Allahu Akbar. Tapi nggak ada yang kesurupan. Di dalam hadis Nasai 3900. Jangan ke hadis dulu, ini yang saya tanya. Itu kafir. Siapa orang kafirnya? Siapa orang kafirnya? Kamu jangan sapu rata. Karena kamu juga kafir, tapi tidak ada perintah membunuhmu. Ada nggak perintah membunuhmu? Ada nggak? Kalian ini sok pintar, bawa hadis, bawa tafsir, bawa Al-Quran, kemudian Anda menghakimi Al-Quran, giliran Anda ditanyai, home di situ untuk siapa? Kalian nangis. Enggak. Iya, kalau kau nggak ngerti jangan. Makanya bro belajar lagi, bro kan nggak pernah tahu kan? Makanya bro nggak pernah tahu, bro baca. Mantap sekali. Cuma biasanya kalau orang bodoh itu panik, orang bodoh itu langsung panik. Wah, santai aja aku. Masalahnya orang Oden Juma, tunjukin kamu seorang ustadz cerdas Juma. Jangan kau tunjukin kau tidak cerdas. Masalahnya yang membahas Islam di depanku ini orang yang tidak bisa baca kitab. Tinggal kau baca. Dia turun ke alam maut itu tadi. Dia turun ke alam maut untuk merebut kerajaan maut, untuk mengambil kunci kerajaan maut dan membebaskan orang-orang yang memang sudah sebagai tawanan kerajaan maut. Jadi sudah tidak ada lagi sekarang Hades. Kalau dulu, yang menawan siapa, Pak? Ya? Yang menawan siapa? Sebentar, Bapak. Ya Allah. Silakan. Allah mengutus gini. malaikat Israfil, tugasnya sangkakala Israfil itu. Semua jadi yang niup trompet sangkakala yang pertama itu malaikat Israel gitu ya. Israfil. Israfil, Pak, bukan Israel. Ya, siapa? Israfil pakai F. Oke, Israfil. Oke. Ya. Oke, jadi malaikat Israfil ini begitu dia tiupkan sangkakala yang pertama, dia ikut mati nggak? Bentar. Makanya saya terangkan dulu. Tenang aja. Pasti saya terangkan. Mati semua kan? Semua. Lepas itu. Tangki air yang berkarat itu adalah manusia yang berdosa itu. Oke, tangkinya manusia. Tangkinya manusia, karatnya itu dosa, Pak. Ini saya konfirmasi dulu. Ya, tangki yang berkarat itu adalah manusia yang berdosa itu. Oke. Ya, karatnya itu apa berarti? Air gini. Ajarannya suci, itu gampang itu bro. Ajarannya suci loh. Apanya yang tidak suci? Ajarannya. Seharusnya. Ajarannya yang tidak suci itu yang mana? Yang nyuruh nyembah anak manusia itu ya? Oh bro. Yang suruh tidak bersunat itu, ajaran yang tidak suci. Yang ajarannya suruh makan babi gitu. Begini bro, begini. Oh itu ya. Gini ya. Di dalam ini Al-Baqarah contoh ya 194. Coba bacakan. Bisa baca. Coba bacakan. Coba. Ya, bulan haram. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Bacakan ayatnya. Ayo. Bro mau dibacakan Arab ya? Bukan Al-Qur'annya yang kamu bacakan. Kok terjemahannya? Lu pikir gue ini Kristen gitu? Gue Islam, bro. Berarti bro bisa ngomong Arab ya? Makanya butuh mendengarkan. Gue Islam bro, gue bukan Kristen, gue bukan Oten, umat terjemahan, umat manggut-manggut, dia nggak tahu yang mana original teks kitabnya, asal imani saja. Lu mau jadi Jibril apa enggak? Kok maksa orang? Ayo, kalau mau jadi Jibril, mau bahas Islam tapi tidak bisa baca kitab Islam, gimana itu? Iya, Islamnya nggak berani buka debat bahasa Arab. Ya oke, bacakan. Iya, silakan. Islamnya takut buka debat Arab. Takifumukum apa itu? Apa itu? Itu. Ini Al-Baqarah 191 ya. Itu akhirat cukum wa al-fitnah. Coba kamu berikan kemudian pemahaman ke saya berdasarkan dengan original teksnya, bisa nggak? Masjidi al-harami hatta yukatilukum fihi
Fa'in, kata lukum, faktu Apa itu? Ngomong apa itu lukum, kata Sama dalika, sebenarnya sama aja. Juma juga umat terjemahan juga. Mana ngerti dia bahasa Arab. Iya, itu udah saya bacakan ya. Ini ayatnya Terus begini. coba uraikan, Dan- coba uraikan ayatnya. Malikul brojol. Coba Saya uraikan bacakan ayatnya. dulu ya. Coba uraikan Mengenai ayat. Al-Qutubi. Artinya, iya. Coba uraikan Saya ayatnya. bacakan. Coba Saya bacakan bro. Islam Artinya- uraikan ayatnya Dan- berdasarkan original teksnya. Coba. Iya. Original teks lagi. Aduh, Bunuhlah. Juma. Bentar. Jangan dipotong dulu. Saya mau senyap dulu ya biar bisa didengar ya. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka, dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjid Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikian balasan bagi orang kafir. Nah, orang kafir ini siapa? Bisa dibuka di dalam At-Taubah ayat 29. Ya. At-Taubah ayat 29. Bagaimana Tunggu. Allah Sebelum itu- ke sana saya ingin tahu ya. Di situ ada kata waqtulu. Hum di situ merujuk kepada siapa? Siapa? Kata hum di situ merujuk kepada siapa? Yang harus dibunuh itu siapa di situ? Ini ya, orang-orang kafir di sini. Orang kafirnya Balasan siapa? Untuk orang-orang kafir. Orang kafirnya siapa? Oh, kalau begitu terserah bro. Yang Menurut kesurupan, Islam, Bro. kafir itu yang di luar Islam. Di luar Islam itu semua kafir bagi Islam. Allahu Makanya- Akbar. Tapi nggak ada yang kesurupan Iya, sama makanya. cuma Muhammad. Saya akan Bener nggak? kasih bacaan bro, Hebat si kalau orang At-Taubah. kafir. Masya Allah. Ya, Umat makanya ada terjemahan ayat ingin kafir kemudian lah, mengajarin kafir lah kita yang Al-Quran. menyekutukan Allah. Kan ada bro ayat itu. Bahkan di Enggak, dalam saya hadis- tanya ini Bantah, berbicara Juma. ayatnya. Anda membawa Bantah sama ayat. data. Waqtulu Bantah sama hum. data. Hum di sini yang diperintahkan dibunuh itu siapa? Iya bro, jadi gini ya, di dalam hadis Nasai 3991. Loh, jangan ke hadis dulu, ini yang saya Bentar tanya, dulu, Bung. Bro, Bung, dengar aja ini dulu. yang saya Bro, tanya, dengar ini aja. yang saya tanya. Hum di sini siapa berdasarkan ayat ini? Kafir, saya bilang itu kafir. Siapa Di orang luar kafirnya? Islam. Siapa orang kafirnya? Kamu jangan sapu rata. Karena kamu Iya. juga kafir, tapi tidak ada Nah, perintah itu membunuhmu. dia. Ada nggak perintah membunuhmu? Ada nggak dalam Quran? Oh, perangilah kok, bunuhlah kok tadi. Gitu, Ya, bro. nah, di Juma, sinilah, Juma. di sinilah Juma depan sesatnya kalian. Gini, Karena gini, kalian gini, hanya gini, umat bro. terjemahan. Sebentar. Hum di Kamu situ ada- untuk siapa? Sebentar, Bang Juma. Kamu sampai kiamat ada datanya enggak itu? Iya, kalau cuma Enggak, ngomong percuma bro. saya tanya Enggak. samamu. Enggak, Umat bentar, Islam Bang Juma. itu kamu katakan ada perintah Kiamat. membunuh waqtuluhum. Iya. Maka saya Ayat tanya berapa, sama bro, ya? kata Bisa, hum Bang. di situ siapa yang Sebentar, diperintahkan Juma. untuk Sebentar, dibunuh? Juma. Sebentar, Bang Juma. Lu jelasin. Kiamat. Juma. Sebentar. Enggak, Jelasin, bukan bro. saya Sebentar, tidak mau semua. menjelaskan. Lu Kalian kalau ini mau sok pintar bawa jangan hadis, dulu, bawa Bang. tafsir, bawa Al-Quran, Kiamat kemudian tadi Anda menghakimi hadis nomor berapa nanti Al-Quran, dibukain. giliran Jadi, Anda ya ditanyai, hum di situ untuk siapa? Kalian nangis. Enggak. Iya, Ini kalau kiamat nggak ngerti tadi, jangan debat, sebentar Bro. dulu, Sonic. Jadi Sonic, hum Sonic, di sebentar, sini sebentar, siapa? bro. Belum. Iya, Kiamat jelasin. tadi hadis jangan, apa? Semua jangan orang kafir. gelojotan. Semua orang Jelasin. kafir. Iya, hadis Semua apa orang itu? kafir. Yang menurut Allah Saya itu sih yang- santai yang aja nih, menyakiti- santai aja Kiamat, sambil pas kiamat, pas sebentar, baring-baring di sebentar, teras sebentar. ini. Biar Baring-baring dibuka, di nah, teras. ini ada Nanti Malikin, kepala saya bisa itu dibukain gitu tegang kalau loh. bahas Biar bahas enak diskusinya. Tapi kalau Kiamat Kristen bahas Al-Quran, bahas hadits, saya Iya, apa, Anda ongkang-ongkang nggak nanti mampu. aja. Memang enggak itulah kiamat ajaran Allah. itu Enggak, sekarang saya tanya, Quran kamu apa? bawa Al-Quran Dibukain. waqtuluhum, hum itu siapa di situ? Kiamat saya itu bilang itu orang kafir udah. Kafirnya siapa? Gini bro, saya akan lengkapi data itu ya bro ya supaya bro semakin paham. Di dalam Aduh. hadis Nasai Aduh, semakin paham. 3991. Dia ingin menjelaskan Sebentar, Al-Quran. Bro Malikil bisa bukain nggak, Bro Malikil? Ya Allah. Bro Malikil Ya bisa Allah, ya bukain nggak? Allah. Juma, diam dulu, bentar. bro. Bentar, Juma, kamu bisa baca nggak Juma? Apa kau masih mengeja bacanya? Enggak, Juma lu jangan kayak Muhammad, Jum.
Disihir Iya, Allah, iya, sholat kiamat cuma ya. disihir, jangan Inilah kayak hebatnya gitu. ya. biar Inilah hebatnya teratur, biar kalian, teratur ya. diskusinya Lu jangan nih. kayak Muhammad dong. Sebentar, Masa sebentar, disihir bro. lu salahin Sebentar, sama bro. sihir. Masya Gini, Allah. gini ya. Di dalam Oten-oten umat hadis terjemahan Nasai ini ya Allah ya 3991 dikatakan begini, siapa yang Wis mengganti agamanya? mantap. Siapa lagi nih? Hadis mau apa lagi ditutup nih? kan? Allahu Nasai Akbar. 3991 dikatakan siapa yang mengganti Wah. agamanya? Ini Muhammad nih yang bersabda. Allahu Muhammad Akbar. bersabda, siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah. Ya. Jelas ini ajaran Orang Allah, Kristen. ya. Tengoklah teman-teman, ini orang Kristen, coba lihat nih. Nah, bro, Dia mau membahas menutupi ajaran Islam yang Islam, sesungguhnya tapi tidak nggak bisa, bisa. bro. Semua orang udah pandai, semua bisa dibuka. Oh, gitu Silakan ya? dicatat ya. Hadis Oh, tadi gitu. ya, ini ya, hadis Nasai 3991 dibaca. Bro Malikil, Ya. bukain bro, biar enak bro. Disorot bro Gitu Malikil. ya. Monitor nggak ya? Bacakan coba ya. Jadi tadi sudah kelihatan bahwasanya orang Kristen Sudah ini kelihatan apa? adalah umat Kamu- terjemahan yang tidak ngerti apa-apa tentang Kamu, Al-Quran. tadi saya kasih tapi pertanyaan terkait ingin Jibril nggak sekali bisa jawab. kemudian Tadi terkait mereka Jibril itu kamu nggak bisa jawab, ingin makanya ajarannya menyesatkan Jibril itu kayak kemudian seperti itu, bro. manusia ya. Iya, itulah teman-teman. ajaran Jibril. Mereka ingin Ajaran Jibril, menyesatkan bro. kita umat Islam ini dengan modal terjemah, kemudian Pak Tim, suruh si Mereka itu kasih tahu aja bahasa apa ya? Arabnya, suruh dia baca Pak Tim. Jadi jangan Oke, dia aku bukain jadi kasihan hadis yang berapa, lainnya hadis pada berapa, hadis ketipu. berapa. Yang tadi hadisnya, yang gila tadi ini hadisnya suruh oten. dia baca. Kalau dia nggak bisa baca, ya artinya dia Oten-oten penipu ini gitu doang. aneh. Iya, suruh dia baca. Suruh dia mereka baca. ingin melemahkan iman Islam dengan menggunakan Iya, suruh terjemahan. baca aja, lu Kita jangan playing doyan victim, bro. ibu doang. Kita playing Katanya umat victim. terjemahan. Gua Dikasih pernah Tadi Satu saya, ya. saya katakan wakatuluhum, saya tanya hum itu siapa? disuruh baca Tinggal baca aja satu. cuma. Saya bertanya hum di situ siapa? Katanya semua orang kafir. Dasar. Diatur, bro. Makanya kamu itu nyembah manusia. Nah, Kenapa? diatur itu Karena gampang kalian itu dijawabnya. hanya umat Pada terjemahan. diam dulu, pada diam dulu, tolong Ya kan? dong. Ini host nih, tolong dong. Pak Tim, kasih Karena bahasa kalian Arab, itu suruh dia baca. hanya umat Suruh dia terjemahan. baca, suruh dia baca. Bro, Udah cuma jangan bisa ngebongong framing, dulu, tapi Jum. kamu Baca sendiri dulu, nggak Jum. Enggak, bisa itu jawab fakta, apa-apa. itu fakta. Apa? Bro bisa Hanya jawab Itu itu fakta, apa? kamu Terkait hanya dengan umat baca dulu. terjemahan. Kamu nggak bisa Iya, lu baca apa-apa. Kamu dulu, juga baca umat dulu. Kamu terjemahan. membawa Kamu narasi, cuma baca, kamu ujung-ujungnya ingin baca menyerang terjemahan. Islam, Sudah, tapi kamu sudah tidak selesai tahu gitu, bro. narasi Islam, ilmu Islam itu sumbernya dari mana. Kamu cuma Gitu. membaca. Makanya bro belajar lagi, Gitu bro kan loh. nggak pernah tahu kan? Ayat itu. Hai, Makanya bro mantap nggak pernah sekali. tahu, bro baca. Mantap sekali. Cuma biasanya kalau orang bodoh itu panik, orang bodoh tuh langsung panik. Wah, santai aja aku. Masalahnya Oh, orang ayo, Oden ayo, ayo, mau dibaca, membahas Terus tafsirkan, Islam. bro. Wow, Baca, terus keren. tafsirkan. Ada Baca, orang tafsirkan Kristen aja, bro. ingin Jom, membahas jom. Islam gitu loh. Ini Jangan lucu. ngomong Iya, mulut ada aja, juga baca, orang baca, Jum. Islam sok-sokan bahasa baca, Jum. Ada orang Kristen Baca ingin Arabnya, membahas baca. Islam Udah, gitu loh. baca, Sudah bro, gitu baca. sok bahasa tahu. Arabnya baca. Baca, Aduh, baca. gila. Bahasa Arabnya baca, Jum, bukan kesurupan. Baca. Lu Ayo, Habis itu, jangan malu dulu. habis itu dia nguji saya baca tulisan Arab, kan lucu. takut. Kita baca, baca. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Baca, terus Karim. langsung terjemahkan. Saya tadi di awal hanya minta Anda tunjukkan Menghindar ya, bro, ya? hadis Menghindar ya? yang ditafsirkan. Menghindar ya? Baca Anda dulu, baca tidak dulu. bisa Umat menunjukkan terjemahan. Bro kemudian. bisa nggak? Umat Bisa dulu, nggak? eh. Atau bro mau menghindar? Guru Mau ndak kebanyakan terjemahan. alasan? Baca. Bukan menghindar. Kamu iya, sedang silakan, ingin silakan, mengajarkan bro. ikan berenang. Udah baca. Kamu Silakan, boleh bro. mengajari saya Islam Udah kalau kau baca, bisa baca baca. kitabku gitu. Iya, baca, loh. cengeng. Kamu bisa baca Tunjukkan kitabku kamu nggak? mampu. Baca, Tunjukkan, oh cengeng. bisa. Kamu bisa saya baca kitabku Ibrani. nggak? Iya, Bisa udah nggak? baca Bisa dulu. saya. Ye, Bisa. disuruh baca kesurupan lu, Silakan gua bro, cekek bro nih. baca itu. Gua Apa cekek tuh? nih. Baca tuh. Apa coba, tuh? Apa itu? Bentar Pak. Aku nggak agak bisa mundur. baca di sini. Apa Aku itu? pakai HP. Cuma Kabur. tunjukin kamu seorang ustadz cerdas Juma. Jangan kau tunjukin kau tidak Iya, cerdas. Jum. Kabur aja, Masalahnya Jum. yang membahas Udah, Islam di udah. depanku ini orang yang tidak bisa baca kitab. Tinggal Udah, kau baca Jum. Bahas aja, Islam. Juma. Kau bikin malu aja Udah, kau. kabur aja, Tunjukkan teriak aja. dikit gitu. Tunjukin kamu Itu nggak cerdas. bisa kabur dibaca, aja. itu kabur. Itu kabur, nggak bisa dibaca, Bung. Saya pakai HP ini. Walah, alasan. Bentar, aku cari fokus dulu sebentar. Walah. Nggak bisa aku baca. Nah itu tuh. Nggak Agak jauhan dikit nggak Pak. bisa, nggak bisa. Buka dari sini. Itu Ya, bro, tolong bukain bro.
Jadi adalah hal Kita tes lucu ya dulu. teman-teman Kita tes Islam, dulu, teman-teman apakah Islam. Juma Ada itu orang Malik Kristen keluarin. ingin menguji Baca saya membaca Al-Quranul Karim. Kan lucu Ya ya? udah kecil aja. sama terjemahannya biar loh, lu- sama nanti biar lo lu terjemahkan. nggak makan Menggelikan. biar banyak Sangat biar pada nggak menggelikan ketipu sama gitu lu loh. Jung. Biar pada nggak ketipu Sangat sama lu. menggelikan. Kasihan ketipu sama lu. 3991. Ya Jung. Nasai 3991. Teman-teman tolong pada diam dulu ini nih nanti kayak sama Malikil diam dulu semua Lucu, semua kalian dulu. lucu. Cuma bersuara tandanya dia panik. Kalian itu Begitu. lucu, teman-teman. Nasai Kalian itu lucu. 3991. Kalian itu lucu loh. Bener. Lucu kali. Kamu masih bisa ngomong begitu, Bro? Nggak ada malunya kamu? Enggak, biasa Nggak ada aja. Kenapa malunya, harus ajaran- malu? Malu yang menyebabkan saya malu samamu apa? Ya, sama ajaran Islam itu bagaimana, Bro? Iya Kalau kan Bro nggak membenarkan diajarin Enggak, malu. maksudku Ajaran yang membuat Islam itu yang membuat malu saya malu gimana? samamu Coba. itu apa? Kafir. Kira-kira yang bisa Ajaran membuat Islam saya itu malu gimana? itu apa? Coba, apa yang Iya, bisa kan membuat nggak saya malu? diajarin malu. Al-SWT mana ngerti Bikin malu aja malu. kamu. Loh, Tuhanku Malikil bukan kemana, manusia. Malikil kemana? Tuhanku Ih, bukan teman-teman, manusia. tolong dong, biar Gimana aku bisa teratur nih. malu? Iya, nggak punya Tolong. malu. Hey. Kenapa saya harus malu? Malu. Ini Malikil kemana? Kenapa saya harus Bentar dulu, aduh. Malikil kabur, Bro. Turun dia. Kenapa Karena saya dia harus malu sama oten-oten yang tidak bisa baca kitabnya sendiri? Diam dulu Cuma. coba, diam dulu. Aduh. Kamu pengen mengajarin ikan renang? Wah, lucu itu, Bah. Bentar dulu Bang Zuma diam dulu Bang Zuma. Ini Malikil kenapa mana suruh rupanya? ngebukain tuh? Sama aja kalian. Sama aja kalian itu. Malikil Gak ada pengasih dari kenal. kalian itu yang bisa membaca kitabnya umat Islam, tayo. Pertanyaan saya minimal Kalian kamu itu jawab. Siapa cuman Jibril itu? bisanya membahas Islam itu dari internet. Baca-baca buku, baca-baca buku yang tidak jelas, buku-buku yang tak bersanad pula kau bawa. Parah. Manalah Islam Biasanya orang percaya bodoh samamu. Baru ada Ya, Islam orang ini bodoh yang itu bilang kalau Kami, itu nggak jelas. kami ini Parah bukan emang. umat Kristen. Parah. Islam- Umat Islam Kristen apa kau? itu Cuma cuman membaca kau itu Islam apa apa? yang dikasih sama gereja, Tapi kau itulah bilang yang tahu, ya? diimani. Kalau kami harus bersanad ilmunya, harus ada kitabnya kami pegang, baru kami diajarin sama ulama. Tidak seperti kamu, cuman pegang buku terjemahan, habis itu dibayar perpuluhan, udah puas pulang tepuk tangan habis itu. Yang diajarin Tapi di oleh Islam SWT aja tidak kalah sama begitu. sihir. Juma. Kami di Muhammad Islam diajarin itu oleh tidak SWT aja begitu. kalah sama sihir, apalagi lu coba diajarin sama Ustadz. Sayang Ya, kali, kamu ulama. sayang kali kuliah si Juma ini ya. Nggak ada isi apanya. Mendingan Iya dia baru diajarin. dagang. Enggak daripada lucunya dia kuliah. dia bangganya baru diajarin ulama Pak. Yang diajarin oleh SWT aja kalah sama sihir, dipermalukan. Enggak Kok dia gini ngebanggain teman-teman. ulama? Gini teman-teman harusnya bisa nahan dulu bicaranya gitu loh. Itu tadi ada Malikil, sebetulnya Malikil sudah mau bukain. Kan enak gitu loh kalau bisa ditahan tadi. Kita bisa buka, bener nggak? Nanti dia ngebantah gitu loh. Jadi diskusinya enak gitu. Kalau kayak tadi jadi Jumanya lari gitu loh. Enggak lah, aku nggak pernah main kikikan lah. Kalau mau di-kick Ya. dari tadi lah. Enggak, emang itu tipu-tipunya mereka. Cuma dari tadi ngoceh terus Fatim. Itu emang udah tipu-tipu kan pertama kan disuruh baca. Iya, tapi Itu tadi emang gini loh gaya-gayanya bro. mereka. Kalau tadi diem tuh si Malikil udah mau bukain. Malikil kan nggak bisa kalau ribut-ributan Enggak, gitu loh. si Juma itu tetap dia nggak terima karena yang dibahas itu tentang Quran. Dia maunya itu dia menari-nari atas Alkitab gitu. Maunya dia. Ya kan ini udah positif ini, udah bahas Iya. Quran, Karena hadis. tujuan- Tapi iya, kalau tujuannya itu tadi sengaja misalkan bisa nahan dikit gitu loh, Malikil udah buka, masuk udah Tadi enak kepental lah. atau apa Pak Malikil? Masa dia turunnya Kental, kepental dia tadi? kepental. Kepental dia. Kalau Dia nggak cari-cari mungkin nggak turun. ada loh. Iya, Dia nggak kepental mungkin dia. turun. Kepental dia. Hmm. Itu kan framingnya kan Zuma di kick kan. Biasa itu mah udah tahu kayak Muhammad aja. Muhammad yang disihir, yang salah tukang sihir.
Kena report itu dia, kena report. Iya, Nur Muhammad aja pencipta, masa dia disihir, masa dia dicekik, Iya. masa dia Masa- mati. Logikanya di Ngaku, mana? nah. Terus ajarannya bagaimana rupanya itu? Loh ini Cak Lontong ini kalau ada merpati ini Roh Kudus ini berarti. Selamat malam. Selamat teman-teman. malam Cak Lontong, malam. Cak Lontong mau stand up comedy mungkin ya kalau Cak Selamat Lontong. malam Bu Yuni. Selamat malam semuanya. Malam. Malam. Silakan Pak. Oh ya Bapak belum memperkenalkan diri, agamanya apa Pak? Loh, siapa nih? Yang nanya siapa nih? Ini saya Raka Kazuki, teman-teman yang lain ini kita Muslim semua, Raka termasuk hostnya. Begitu, Hostnya juga Pak- udah Pak kenal Lontong. ya. Mungkin Pak Raka Kazuki baru pertama salam kenal. Ya, salam Buat kenal Pak. Raka. Ini Kalau hostnya juga udah baru kenal naik di lama. roomnya. Oh ya, Oh. Bu Yuni gimana udah belajar lagi belum tauhidnya biar nggak menghujat umat Muslim lagi. Emang Bu Yuni pernah menghujat umat Muslim tak? Emangnya Bu Yuni menghujat? Bu Yuni nggak menghujat, Bu Yuni itu ngajak duel kayaknya. Ngajak duel Bang Zuma kalau itu. Beda ceritanya. Islam sejati loh Pak Raka. Wah, jadi Bu Yuni itu dia kan benar-benar mempertahankan imannya. Ya maksudnya ya dia juga tidak bisa terprovokasi dengan yang nggak sesuai dengan iman yang dia imanin. Maka bagi saya Bu Yuni itu adalah seorang Islam yang sejati. Maksudnya dia itu orangnya punya prinsip gitu loh Pak, teman-teman. Bu Yuni ini orang yang punya prinsip. Ya betul. Iya. Ada benernya sih. Aku nggak menyalahkan Bu Yuni kok soal itu. Iya, saya pribadi nggak nyalain kok. Setiap orang kan punya pandangan atau pendapat sendiri terkait apa yang jadi kontroversi saat itu. Aku juga lihat videonya juga. Yuni, maksudnya Bu Yuni itu dia nggak ngikut dengan cara maksudnya karena gerombolan orang rame-rame ngikut yang si ini, si Anu ini, sudah ini jadi ikut-ikutan. Bu Yuni enggak. Bu Yuni itu orang yang punya prinsip. Bagi dia itu kalau nggak sesuai dengan apa yang dia yakini atau dia imani ya dia tentang gitu. Kalau menurut saya loh. Ya, jadi makanya saya aku lihat itu orang yang punya prinsip. Iya, tapi kemarin itu Bu Yuni ada yang harus aku koreksi tuh Bu Yuni, boleh nggak Bu Yuni? Bu Yuni pernah diskusi sama kayak pas dia saat itu aku nonton Bu Yuni bilang sama kayak pas bahwa Nabi Idris Nabi Idris itu belum mati karena sendalnya itu tertinggal di surga Bu Yuni. Aku pernah dengar, benar nggak ya? Nabi Idris apa Nabi siapa gitu? Itu dari mana itu? Nabi Idris itu kalau di Kristen Henok itu Pak. Iya, jadi di internet itu jadi di internet itu banyak Bang Raka. Makanya aku mau kasih tahu. Jadi begini, bahwa di dalam Islam itu belum ada satupun orang yang sudah masuk surga. Ketika Rasulullah itu mengabarkan si A di surga, si B di surga, itu baru pengabarannya, bukan orangnya benar-benar di surga. Bahkan Nabi Isa pun belum nyampe surga, baru nyampe langit kedua. Nah, perihal dengan Nabi Idris atau Nabi siapa yang apa namanya yang ketemu dengan Musa tuh, dengan ketemu dengan Musa, Harun, bukan yang siapa? di antara dua laut, pertemuan dua laut itu Nabi Khidir. Enggak, kalau Nabi yang mengikuti Musa namanya Harun Pak. Oh bukan, Nabi Khidir. Oh iya oke. Nabi Khidir. Iya Khidir ya oke. Itu pun karena itu Nabi, itu para ulama mengatakan Nabi yang tinggalnya itu bukan yang di tempat dengan Musa, jadi tempat yang lain. Ya, termasuk Su'aib juga ditemui Pak sama Nabi Musa. Iya. Ya. Intinya selama dia manusia,
Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang bernyawa pasti mati. Jadi tidak ada satupun nabi yang sampai sekarang masih hidup, termasuk orang mengatakan Nabi Khidir belum mati. Itu pasti itu ya maaf aku cuma bilang ya itu sedikit tahayul. Yang kedua, Nabi Idris itu tidak ada cerita hadisnya bahwa sepatunya ketinggalan di surga sehingga ketika dia ke surga ngambil sepatu nggak balik-balik. Itu cerita hadis itu nggak ada seperti itu. Ya karena di internet banyak. Kayaknya pernah baca aku Pak, tapi masalahnya bukan sandal kayaknya. Pernah masuk ke surga tapi dia tidak balik-balik. Iya. Itu pernah baca aku hadisnya. Iya. Tapi nggak ada kaitannya sama sandal. Dan itu pun di hadisnya itu hadis dhaif, maudhu malah. Iya. Gitu. Jadi karena di internet itu terlalu banyak berita-berita hal-hal yang tidak benar. Jadi kita harus Betul. sih bertanya apakah ini benar apa enggak, Itu doang sih. Begitu Bang Raka. Oke, siap. Terima kasih sudah diizinkan. Sedunia, selamat malam. Selamat malam, salam kenal semuanya. Salam kenal. Assalamualaikum, Salam salam. kenal semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau boleh tahu ini Jangan lupa semua follow aku ya, Mbak. Aku orang baru. Putus-putus sih. Mbak Yuni aku follow juga lah. Bang Raka sudah. Ingin baik kayaknya sudah. Yuk. Makasih. Apa Bang? Tajrun? Enggak, aku jadi ingat lagu Udin Sedunia. Tajirun, Mas Tajirun, saya nanya boleh nggak tadi kalau sesuai dengan yang Bu Yuni, saya izin nanya Mas Tajirun boleh ya, Bu Yuni? Siapa calontongnya? Iya, izin dulu dong sama host kalau nggak nanti kan saya tiba-tiba nyelonong. Dia langsung aja. Iya. Iya Bu Yuni, Ya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Boleh. Ya silakan calontong, kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Ya tadi yang Mas Tajirun katakan tadi maksudnya belum ada seorang pun yang pernah ke surga menurut iman Mas Tajirun. Kalau saya tanyakan kalau Nabi Muhammad, apakah sekarang Nabi Muhammad ada di mana posisinya Mas Tajirun? Nabi Muhammad itu sekarang ada di alam barzah. Kata Allah, wa min waraihim barzakhun, dan di belakang mereka itu ada alam barzah. Jadi setiap orang yang meninggal dari dunia ini, mereka pindah ke alam yang namanya alam barzah, termasuk Rasulullah. Tapi kalau misalnya antum sampean bertanya, berarti Rasulullah mati? Ya, secara jasad beliau mati. Di dalam ayat Al-Quran juga Allah katakan orang-orang beriman itu jangan dikatakan mereka itu mati, pada mereka itu hidup pada dari sisi Allah. Jadi di sisi Allah itu mereka masih hidup, cuman bagaimana hidupnya seperti apa, wallahu alam. Di langit kedua, ketiga Wallahu dan alam. Allah tidak memberitahukan di mana posisinya, cuman Allah katakan dan di belakang mereka itu Dikit Bang, sebentar. Kalau nggak salah ada live, pokoknya di situ tuh ada yang adminnya cowok, terus beberapa tuh yang kayak abang-abang ini nih. Ya tuh berbeda ya dengan jannah. beda. Jannah itu kan surga. Ya kayak kan Mas Tajirun tadi katakan mungkin langit pertama, kedua dan ketiga. Tapi kalau alam barzah itu yang nggak ada hubungan sama sekali dengan langit pertama, kedua. Iya. Gitu? Betul. Maksudnya di suatu tempat yang berbeda dengan alam manusia gitu aja ya. Iya. Oke. Karena Sampai kapan Mas Tajirun? itu kan sampai nanti hari berbangkit. Namanya Yaumul Ba'ats. Hari Kapan berbangkit. itu?
Mas Tajir Arif? Setelah tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala pertama itu dunia ini semuanya hancur, termasuk matahari, bulan. Ya, tiupan yang pertama itu. Dalilnya di mana? Tiupan sangkakala itu adanya di mana? Oke. Di Al-Qur'an itu sebutannya tiupan yang pertama. Sangkakala itu mungkin diambil dari buku kitab lain yang entahlah, intinya adalah tiupan seperti itu. Tiupan nanti ada 2 kali tiupan. Nanti tiupan yang kedua, manusia yang sudah meninggal semua itu akan dibangkitkan lagi, semua dari Adam sampai yang sampai orang terakhir. Dalilnya di mana yang Mas Tajuran bilang tadi nanti dalam tiupan sangkakala itu ada di Quran atau di mana? Ada di Quran. Ada di Quran. Oh, di Quran tuliskan untuk ini tiupan sangkakala itu nanti akan ada kebangkitan. Ente nanya tiupan atau nama sangkakalanya? Enggak, kan tadi Mas Tajuran bilang nanti pada sudah katanya sangkakala kedua berbunyi atau di apa? Iya, tiupan yang kedua. Tiupan kedua. Allah memang bilang tiupan kedua. Ada kalau ente nanya tentang sangkakala, ada dalil. Kalau ente nanya tentang sangkakala, memang di dalam boleh Mas Tajirun sampaikan di dalilnya di ayat yang keberapa? Boleh. Sebentar. Nah, ini Bu Yuni, makanya karena aku bukan hafidh ya, karena aku lagi di jalan, aku harus cross check dulu bentar. Ini aku apa yang pintas di dalam pikirannya terlontarkan begitu aja. Bentar ya, Cak Lontong. Silakan sama yang lain dulu. Aku cari dulu. Dan bagaimana nanti sampai tiupan sangkakala kedua itu dibunyikan atau bagaimana kira-kira Mas Tajir? Iya. Kalau untuk yang fajir, orang yang berdosa, itu mereka dalam siksa kubur. Orang-orang yang fajir itu semuanya pada dapat fajir itu kubur, udah bukan di alam farja lagi. Di dalam alam barzah mendapatkan siksa kubur. Jangan ditanya bagaimananya ya. Kalau ditanya bagaimananya, gini, sebentar, Mas Tajirun. Jadi artinya di alam barzah itu ada 2 tempat. Satu tempat orang yang disiksa, satu yang tempat penantian gitu kira-kira. Satu tempat orang disiksa, satu orang yang menanti, betul. Oh, jadi artinya alam barzah itu sama kayak di dunia inilah, satu yang di penjara, satu yang bebas gitu, lagi nunggu gitu ya, kira-kira gitu ya Mas Tajirun? Kurang lebih begitu. Ada dalilnya? Di mana dalilnya Mas Tajirun? Di hadis atau di mana? Di Quran? Kalau tentang barzah itu ada di dalam hadis. Tentang orang-orang yang mendapatkan siksa kubur dan nikmat kubur itu ada dalam hadis, nggak ada dalam Al-Quran. Oke. Nggak ada. Alam kubur nggak ada. Kalau hadis itu apa, Pak? Bapak pernah dengar hadis? Hadis itu yang sebelumnya yang saya tahu itu yang dinamakan dalam alam orang mati ya. Ya. Kok ada yang disiksa di situ? Gini. Iya, yang orang mati. Berarti alam barzah ya. Saya tahunya gini, dunia orang mati itu yang sebelum Kristus atau Yesus itu datang ke dalam dunia sebagai manusia yang mati, digari dan dibangkitkan itu, semua orang-orang itu dulu mereka nunggunya di Hades. Jadi jadi seperti sudah dibangkitkan berarti nggak ada berarti Hades. Jadi gini, jadi seperti alam barzah, mungkin Hades itu tempat penantian ya, yang dikatakan seperti itu Hades mungkin. Tetapi sesudah 2000 tahun yang lalu dengan kematiannya Kristus, kematiannya Yesus itu, dia turun ke alam maut itu tadi. Dia turun ke alam maut untuk merebut kerajaan maut, untuk mengambil kunci kerajaan maut dan membebaskan orang-orang yang memang sudah sebagai tawanan kerajaan maut. Jadi sudah tidak ada lagi sekarang Hades. Kalau dulu, yang menawan siapa, Pak? Ya?
Yang menawan Sebentar, siapa? Bang Raka, Calontong, Ya, tadi kan kamu nanya dalil, di mana dalilnya? Itu ada di Az-Zumar, surat ke-39 ayat 68. Di situ di dua kalinya disebut wa nufikha fis-sur, dan ketika ditiuplah sangkakala. Di sini sebenarnya ditiup sur itu ya tiupan ya. Wa nufikha fis-suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ard. Dan ditiuplah sangkakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupkan sangkakala itu sekali lagi, yang kedua, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusan masing-masing. Itu Az-Zumar. Jadi memang ada dua tiupan. Tiupan pertama, tiupan kiamat. Tuh, bagaimana begitu tiupan yang pertama, siapa yang di langit yang mati itu siapa? Yang mati di langit, yang di bumi, yang di langit siapa? Semua. Di langit walau alam. Semua mati, Apakah Pak. seperti apa? Semua mati semua. Kecuali yang yang terakhir itu malaikat maut terakhir, habis itu selesai semua, tinggal Allah saja, Pak. Ketika ditiup itu semua habis, semua yang namanya hidup itu mati, dan terakhir malaikat maut, termasuk malaikat-malaikat yang di surga, yang di langit itu semua mati gitu. Mati itu semua, Pak, termasuk malaikat maut yang terakhir, nanti tersisa hanya Allah saja pada saat itu. Begini, kalau masalah semuanya seperti apa yang di langit, kita walau alam. Pokoknya intinya beberapa ulama mengatakan semua termasuk para malaikat mati. Begitu, Bang Calontong. Nanti setelah itu ditiupkan lagi tiupan yang kedua. Hari bangkit, Yaumul Ba'ats namanya, Yaumul Ba'ats, hari berbangkit. Enggak, gini Mas Tajirun, kan maksudnya tiupan pertama semuanya mati itu menurut imannya Mas Tajirun, termasuk malaikat semuanya ya. Terus yang tiupan kedua siapa yang niup? Tiupan kedua malaikat siapa itu yang niup? juga, malaikat itu juga. Ya tetap malaikat itu, Pak. Allah kan bisa membangkitkan orang mati, atau siapapun bisa dibangkitkan, Pak. Ini kan Tuhan ini, Pak. Gini loh urutannya gini. Maksudnya gini. Ya, silakan, tiupan yang pertama itu yang niup sangkakala nih siapa? Allah yang niup atau siapa yang niup? Malaikat peniup trompet itu, Pak. Sangkakala itu. Kayak runtutnya biarin kayak gini. Ya Allah. Silakan. Allah mengutus malaikat Israfil, tugasnya sangkakala Israfil itu. Semua jadi yang niup trompet sangkakala yang pertama itu malaikat Israel gitu ya. Israfil. Israfil, Pak, bukan Israel. Ya, siapa? Israfil pakai F. Oke, Israfil. Oke. Oke, jadi malaikat Israfil ini begitu dia tiupkan sangkakala yang pertama, dia ikut mati nggak? Bentar, makanya saya terangkan dulu, tenang aja. Pasti saya terangkan. Mati semua kan? Semua. Lepas itu termasuk malaikat maut juga mati. Akhirnya Allah mematikan malaikat Israfil itu sendiri. Kemudian Allah menghidupkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala. Meniup lagi, betul. Itu ketetapan Allah, hak prerogatifnya, nggak boleh diganggu. Ya udah gitu, hidup lagi. Ya, betul. Oke, jadi maksudnya imannya. Kalau saya tanya Pak Lontong, boleh nggak ini? Boleh, Pak. Jadi maksudnya gini, boleh. Nanti kita ke situ. Ya. Jadi maksudnya yang pertama kali, tiupan yang pertama itu malaikat Israfil meniupkan sangkakala, artinya semuanya mati tuh. Semua kehidupan yang ada di langit, malaikat yang mati, semuanya mati, termasuk yang niup sangkakala juga ikut mati. Kecuali Allah sendiri, tinggal Allah aja ya kan gitu. Ya. Kira-kira gitu ya. Terus nanti Allah ngidupin lagi, bangkitkan lagi malaikat Israfil yang sudah mati itu tadi untuk niup lagi, gitu. Betul. Oh, jadi untuk tiupan kedua, jadi maksudnya poinnya tuh apa? Kenapa harus pertama mati semua gitu loh? Kenapa Allah nggak memisahkan malaikat Israfil itu, jangan sampai malaikat itu ada yang mati? Begini, nanti saya di dalam Al-Quran gini, di dalam Al-Quran Allah katakan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah mau menunjukkan bahwa yang kekal itu hanya Allah. Betul. Tidak ada yang kekal kecuali Allah. Tidak ada yang kekal selain Allah, Pak.
Ya, Allah mau membuktikan bahwasannya kemahakuasaannya Pak, kemahakuasaannya betul ya. Oh, jadi maksudnya gini, Allah hanya mau membuktikan satu-satunya Dia yang kekal, tapi yang lain itu bisa mati, gitu ya. Betul. Ya. Betul. Oh, dengan ini Allah membuktikan kekekalannya gitu ya kira-kira. Oh, oke. Kalau nggak gitu nanti Israfil merasa loh, aku kok nggak bisa mati sendiri. Saya juga seperti Bisa betul, jadi. betul. Jadi supaya tidak ada pikiran seperti itu ya. Jadi dengan sifat kemahaannya ini Pak, ini sudah nggak ada lagi yang bisa menyerupai, menandingi, tidak ada satupun Pak. Oh, Gitu. jadi dengan pembuktian seperti ini Allah membuktikan kepada malaikatnya dan kepada semuanya bahwasannya dialah Seluruhnya, satu-satunya ya. yang hidup gitu. Yang hidup. Yang lain itu pasti akan mati. Ya. Saya tanya tidak lontong boleh? Oke, silakan. Ini juga mau nanya aku. Jangan apa nanya. Kalau aku bisa jawab, aku jawab. Calon Pak Alkitab ini enggak? Kita tanya bareng-bareng boleh? Ya Pak, calon Pak Alkitab enggak ini? Saya nggak bawa Alkitab, nggak apa-apa. Tanya aja, kalau bisa saya jawab, saya jawab. Enggak, Ya, saya ya gini Pak, kan detailnya masalah apa ya? Detail maksud atau tujuan apa? Maksud daripada penebusan dosa itu seperti apa? Penebusan dosa yang katanya. Maksud penebusan dosa. Mungkin dicatat dulu Pak, jadi semua bisa ditampung pertanyaannya. Ya, jadi gini, saya coba jawab dengan analogi ya teman-teman ya. Boleh, jadi boleh. dengan analogi ya. Kadang-kadang kalau nggak pakai analogi Ya, kan silakan, kita agak silakan, repot. Pak. Tapi analogi saya jangan dikatakan, oh jadi seperti itu gitu loh. Ini analogi ya. Enggak, ini maksudnya Enggak, Pak. Kita enggak punya pikiran jelek ya. Silakan Bapak beranalogi, kita dengerin aja. Silakan Pak, silakan. Saya coba jawab tentang penebus dosa itu gini. Sebelumnya ini saya mau tanya teman-teman, apakah teman-teman tahu bedanya manusia yang berdosa dengan dosa manusia? Apakah itu berbeda atau sama? Beda Pak. Kalau manusia yang berdosa itu titik poinnya manusia. Kalau dosa manusia titik poinnya dosa. Mantap. Jadi beda ini. Itu Ya, tergantung dari titik poinnya. Oke. Jadi dengan kata lain artinya kalau manusia yang berdosa itu sumbernya kan gitu ya. Betul ya, teman-teman, sumbernya. Tapi kalau dosa manusia kan buahnya, buah dari kalau saya ibaratkan analogikan seperti gini, teman-teman. Tangki air yang berkarat, teman-teman. Iya. Tangki air yang berkarat itu adalah manusia yang berdosa itu. Tangki air yang berkarat, karat Ya, itu. air yang berkarat itu. Iya, tangki yang berkarat itu adalah manusia yang berdosa itu. Ya, Jadi dosa ini ibaratnya analoginya karat. Supaya kita dapat titiknya apa? Ya, Nangkep saya gimana, Pak? analogikan Ya. tangki air yang berkarat itu adalah manusia yang berdosa itu. Oke, tangkinya Ya, manusia. Tangkinya manusia, karatnya itu Betul. dosa, Pak. Ini saya konfirmasi dulu. Ya, tangki yang berkarat itu adalah manusia yang berdosa itu. Oke. Ya, karatnya itu apa berarti? Air yang keruh yang dihasilkan oleh tangki yang berkarat itu adalah dosa manusia itu. Oh, air yang keruh itu Yang adalah keluar dari dosa. tangki. Oke, lanjut. Ya, Ya. nangkap ya, teman-teman ya. Saya coba ya ulangin lagi. Tangki yang berkarat itu adalah manusia yang berdosa. Saya analogikan itu loh, teman-teman. Oke. Tapi yang dosa manusia itu adalah air yang keluar dari tangki yang berkarat itu. Oke. Jadi biar air bersih mau kita masuki, berapa bersih air yang kita masuki, berapa jernih air masuki, air masak yang kayak apapun, ya itu ibaratnya perbuatan baik kita lah. Kalau kita mau berbuat baik, mau berbuat apapun, air yang bersih nih, air yang sudah jernih, yang sudah layak minum, kita masukin ke dalam tangki karat. Oke. Terus kita buka kembali kerannya, dikeluarkan air itu pasti airnya berubah, air karat. Oke. Karena kan air itu sudah terkontaminasi dengan tangki yang berkarat ini, teman-teman. Gitu loh, kira-kira. Nangkap ya, teman-teman. Nangkap. Maknanya begini, Ya, Pak. agak nangkap, agak enggak juga. Karena karat itu kan Nah, nggak kita selalu samakan dulu. korelasi dengan air yang kotor, Pak. Ini juga agak bingung juga aku membayanginnya. Saya coba makanya saya bilang kita pelan-pelan dulu. Kita ngomong manusia berdosa dulu nih.
Ya, manusia berdosa dengan dosa manusia gitu loh ya. Kita kayak tadi yang teman siapa Pak Udin setuju. Maksudnya manusia yang berdosa itu berbeda dengan dosa manusia. Oke. Setuju. Jadi kita setuju dulu. Sampai sini setuju. Nah, oke, kita analogikan satu-satu dulu. Jadi kan ini dua yang berbeda ya. Iya. Manusia yang berdosa itu. Ya, beda. Oke, titik poinnya. Ya. Saya analogikan manusia yang berdosa itu adalah tangki yang berkarat, Pak. Oke. Tangki yang berkarat, ya. Itu manusia yang berdosa. Nah, dosa manusia itu air yang keluar daripada tangki yang berkarat. Ya, lalu nangkap ya, Pak ya? Oke, kita nangkap itu. Lalu. Jadi makanya saya coba sampaikan ke teman-teman, kalau saya analogikan, kalau kita tangki yang berkarat, kalau kita mau masukin air seberapa jernih, seberapa steril, seberapa bagus air itu untuk layak diminum atau layak dipakai, tapi begitu air yang bersih, yang layak minum, yang layak pakai untuk kehidupan ini masuk ke dalam tangki yang berkarat itu, akhirnya air itu akan dikeluarkan dari tangki yang berkarat ini adalah air yang terkontaminasi. Ya, lalu nangkap ya. Jadi penebusan dosa itu seakan-akan Tuhan atau siapapun yang mencipta tangki karat ini, yang membuat tangki karat ini dikembalikan supaya tangki ini menjadi tangki yang sempurna kembali. Nangkap Pak. Jadi misalnya Pak Udin sebagai seorang yang buat tangki air yang ini yang awalnya. Sekarang tangki ini sudah berkarat. Pak Udin yang punya kekuatan atau kuasa untuk mengambil alih atau merubah kembali tangki yang berkarat ini menjadi tangki yang tidak berkarat, Pak. Nah, Pak Sidi, bentar. Saya potong dulu ya. Kalau kita menganggap bahwa Tuhan itu Bapak, sampai di sini dulu. Nangkap. Cuma masalahnya gini, nangkap. Sampai sejauh ini saya memahami dosa ini kan buah dari iblis, Pak. Jadi ketika karat ini atau iblis ini diambil dari manusia, artinya dia tidak menggoda manusia lagi. Nanti kita ke sana, Pak Raka. Manusia bisa suci dari. Oke, silakan. Sebentar. Nanti kita ke sana, Pak Raka. Nanti kita akan ke sana. Jadi silakan. Pertanyaan Pak Raka saya sudah nangkap. Nah, maksudnya kan nanti Pak Raka akan nanya yang buat tangki, yang mula-mula yang buat tangki ini sempurna. Maksudnya yang tangki ini kan mula-mula dibuat bukan dengan karat dong. Tangki yang bagus tuh tiba-tiba kenapa tangki ini bisa berkarat kan gitu nantinya. Nanti Pak Cak Lontong selesaiin dulu. Nanti siapa yang nyambung satu-satu. Jadi silakan. Jadi kita pakai analogi. Saya pakai analogi gitu. Jadi gini. Iya, silakan. Boleh ya. Boleh Bu Yuni. Ya, lanjutin Bu Yuni. Ya, silakan Pak. Silakan. Lanjutin Pak. Silakan Pak. Oke. Aku coba memahami analogi Bapak ini. Saya mencoba memahami analogi Bapak. Silakan. Ya, jadi mungkin analogi ini nggak 100% Pak Raka, tapi mungkin mendekati gitu loh.